Semua itu berawal dari timbuk singgasana dan tahta Nicholas II. Di bawah Tsar, kaum tani menanggung penderitaan yang tak tertanggungkan. Tidak hanya kaum tani yang tertindas, tetapi juga rakyat bangsa-bangsa minoritas seperti Polandia dan Ukraina yang didiskriminasi dan dirampas hak-haknya. Ada sejarah perjuangan revolusioner yang panjang dan mengakar dalam darah setiap kaum tertindas Rusia, yang mengalir tak terhentikan memenuhi buku sejarah mereka. Di samping kertas kasar yang dilihat tadi, berkembanglah sarana rakyat yang mengiblatkan mereka kepada protes dan keadilan. Mengenal Marxisme. Di tahun genap 1888, masuknya ideologi sapuan Jerman tersebut kepada kaum buruh. Di tahun 1898, menyatunya mereka buruh, petani dan tentara yang melahirkan Partai Sosialis Demokrat. Tapi bagaikan dua sisi koin yang berbeda ketika dilempar, pada 1903 partai tersebut terpecah menjadi Menshevik dan Bolshevik, yang dikompasi George Palekov dan Alexander Kerensky. Sedangkan kawan lamanya, Bolshevik, dinakodai Vladimir Lenin. Itikat mereka dalam menyuarakan ketidakpuasan berhasil memicu bentrokan yang kita sebut Minggu Berdarah tahun 1905 di Saint Petersburg. Sang ayah revolusi, Lenin, memerintahkan kaum Bolshevik untuk mengambil peranan besar dalam pembentrokan tersebut. Bukan hanya itu, banyak pembobokan terjadi di seantero Rusia. Ambil contoh di Petrograd atau Saint Petersburg. Ribuan buruh perempuan di Petrograd turun ke jalan menuntut akhirnya perang. Mereka tidak lagi takut dengan represi polisi ataupun deri marah Tsar. Dengan keberanian yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun, keberanian kaum buruh perempuan ini segera memercikan gelombang demonstrasi dan pembobokan di seluruh Petrograd. Reaksi tentara yang mengaku lelah dengan Tsar pun bermunculan. Mereka menolak menembak dan memberhentikan protes tersebut, di mana momen itu yang kita sebut revolusi pertama atau gladi resik sebelum match yang sebenarnya. Bab pertama, revolusi 1917, yakni revolusi Februari. Tsar yakin jika ia tidak turun dengan kehendak dirinya sendiri, ia akan disakiti. Akhirnya dia memutuskan mencabut gelarnya dan mundur dari jabatannya. Sebelumnya, derita rakyat juga timbul dari keputusan Tsar bergabung di Perang Dunia Pertama, di mana Rusia terikat traktat dengan sekutu agar terus berperang, sedangkan rakyat merespon secara dingin. Belajar dari pengalaman sebelumnya, buruh, tani, dan tentara lalu membentuk Soviet, kali ini dengan cakupan yang lebih luas dan dalam. Soviet buruh, tani, dan tentara ini menjadi embrio organ kekuasaan baru dengan demokrasi di atas rakyat. Tidak ada satupun hal yang bisa dilakukan oleh kaum Soviet. Walaupun rakyat bekerja berhasil menumbangkan rezim Tsar, mereka belum mampu merebut kekuasaan sepenuhnya ke tangan mereka. Kaum borjuasi liberal membentuk pemerintahan baru untuk menggantikan Tsar, yakni pemerintahan provisional. Sementara rakyat ingin menumbangkan kapitalisme, para pemimpin Menshevik dan provisional justru ingin menyelamatkan kapitalisme. Mereka menganut teori dua tahap, yakni revolusi borjuis demokratik terlebih dahulu untuk membangun kapitalisme. Artinya, pemerintah provisional tidak ada bedanya dengan ayah tirinya, Kekaisaran Rusia. Maka di situ masyarakat mulai merasa curiga dan menyerukan sosialisme yang sebenarnya. Lenin saat itu masih di pengasingan dan kesulitan untuk kembali ke Rusia. Akhirnya pada bulan April dia tiba di Rusia dan segera mengeluarkan tesis Aprilnya. Dia persenjatai partai Bolshevik agar siap memimpin revolusi Rusia yang sebenarnya. Pada 2-4 Juli, lebih dari setengah juta buruh dan tentara di Saint Petersburg turun ke jalan. Bentrokan dengan polisi terjadi dan tidak kurang dari 100 demonstran mati. Demonstrasi Juli ini gagal untuk memercik revolusi, dan pemerintah lalu menggunakan ini sebagai dalih untuk merepresi partai Bolshevik. Mereka dituduh ingin melakukan kudeta. Kaum monarkis dan kapitalis memutuskan bahwa sekarang diperlukan tombak emas untuk mengambil ketentraman. Tentunya, yang dimaksud adalah ketentraman penguasa yang selama 6 bulan terakhir terusik oleh perlawanan buruh. Direncanakanlah kudeta militer yang akan dipimpin oleh Jenderal Kornilov. Tapi dengan kerjasama Menshevik dan Bolshevik yang tak terduga, kudeta militer Kornilov ambruk tanpa perlawanan, gagal mengutus pundak kapitalisme. Kaum buruh dan seluruh rakyat tertindas mengambil pintu selanjutnya untuk menuntaskan revolusi 1917. Ya, match utama mereka, revolusi Oktober. Persiapan dimulai untuk mentransfer kekuasaan ke Soviet. Buruh dipersenjatai, detasemen buruh bersenjata ditempatkan di lokasi-lokasi strategis. Komite Militer Revolusioner yang mengorganisir pemberontakan bersenjata ini dipimpin oleh Leon Trotsky. Tepat 25 Oktober 1917. Istana musim dingin, tempat penghangat pemerintahan provisional direbut oleh buruh revolusioner. Tanpa perlawanan berarti, revolusi Oktober berlangsung hampir tanpa korban karena Bolshevik telah berhasil memenangkan dukungan dari buruh, tani, dan tentara. Mereka bertindak tanpa ragu-ragu. Direbutnya Saint Petersburg mengakibatkan revolusi yang menyebar ke seantero Rusia.
Kamrat buruh dan tani menduplikasikan apa yang terjadi di Saint Petersburg. Para pejabat lama ditendang keluar, tuan tanah kaya dan kaum bangsawan digusur dari istana kesayangan mereka. Buruh dan tani bersatu padu menumbangkan penindas mereka dan membangun masyarakat baru. Bila revolusi Februari merupakan kemenangan kaum berjuis, maka revolusi Oktober 1917 adalah kemenangan kaum Bolshevik, yang kemudian dikenal dengan nama revolusi proletar. Lenin menyebutnya sebagai kemenangan kekuasaan Soviet. Dalam sidang 3 Dewan Pekerja Militer dan Petani di Petrograd, pertengahan Januari 1918, Kamrat Bolshevik meresmikan berdirinya Republik Soviet Rusia yang telah diproklamirkan pada sidang sebelumnya. Sidang 2 pada tanggal 7 November 1917 dan mengubah namanya menjadi Republik Soviet Sosialis Federasi Rusia. Hingga berakhirnya Perang Dunia I dan keluarnya mereka dari tanggung jawab melawan Kekaisaran Jerman dan Austria-Hungaria. Pemerintahan Lenin kemudian digantikan oleh Joseph Stalin, walaupun seharusnya Trotsky yang mengambil alih. Di masa Stalin lah banyak negara-negara Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet, yang menyebabkan Uni Soviet menjadi negara komunis terkuat di dunia pada tahun 1922 sampai 1991. Menjadi masa merah terpanjang Rusia, masa yang mengibarkan jantung berluka darah walaupun seluruh tubuhnya harus lenyap sampai keruntuhannya.